Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya akan mereview tentang sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Hidden Value of Intangible Asset, Knowledge Management, dan Water Accounting terhadap Economic Performance dengan NIM 186220116. Yuk langsung saja kita simak pembahasannya. Poin pertama, motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena. Motivasi atau isu penelitian, ASEAN Free Trade Area mendorong adanya pasar perdagangan bebas di kawasan ASEAN, disertai dengan teknologi dan informasi yang semakin berkembang menjadi persaingan global semakin meningkat. Manajemen perusahaan dituntut meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan dengan mengelola sumber daya dengan baik agar return saham meningkat dan memperhatikan keadaan lingkungan dan sosial di sekitar. Kemudian research gap-nya, yang A, intangible asset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan, berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud, tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan, menurut Comby dan Suhardianto pada tahun 2017. Kemudian yang B, knowledge management merupakan informasi berharga internal yang dapat mengoptimalisasi nilai dan kinerja perusahaan. Kemudian hasil yang berbeda menyatakan knowledge tidak berpengaruh terhadap economic performance. Poin C, water accounting memiliki nilai yang baik di mata investor karena dipandang memiliki manajemen yang baik menurut Chris dan Barrett pada tahun 2016. Berbanding terbalik bahwa water accounting tidak berpengaruh terhadap persentase laba yang menggambarkan kinerja ekonomi menurut Cahaya 2018. Kemudian fenomena. Economic performance memberikan gambaran tentang kondisi suatu perusahaan sebagai alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi perusahaan. Hal ini sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan. Ekonomi perusahaan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan atau nilai dari sebuah perusahaan dengan harga saham return saham sebagai bagian pengukuran ekonomi performance. Kritiknya, peneliti kurang jelas menyampaikan motivasi atau isu terkait penelitian ini. Motivasi tertuliskan secara tersirat dan implisit, sehingga membutuhkan pembaca atau reviewer memahami yang menjadi konteks motivasi dalam penelitian ini. Research gap-nya dalam penelitian telah dijelaskan secara eksplisit dan didukungnya dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik. Fenomena belum dijelaskan secara khusus untuk lebih mendukung kesesuaian dengan variabel yang diteliti. Poin 2. Artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, ekonomi performance perusahaan merupakan gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis dengan analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja ekonomi dalam periode tertentu, menurut Fahroji pada tahun 2014. 2. Adanya hidden value mengidentifikasi adanya informasi mengenai aset tidak berwujud atau intangible asset, seperti human capital, inovasi merek, atau brand image, kemudian teknologi dan banyaknya pelanggan, menurut Febri pada tahun 2018. Ketiga, knowledge management merupakan sebuah proses yang mengkoordinasikan penggunaan baru, pengetahuan dan pengalaman, menurut Al-Hayali dan Al-Najjar pada tahun 2016. 4. Water accounting sebagai sistem perusahaan dalam menghitung penggunaan air dan mengelola sumber daya air secara efektif. Perusahaan memerlukan akses informasi yang sesuai, menurut Chris dan Barrett pada tahun 2017. 5. Sumber daya harus dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan, menurut Fahroji pada tahun 2014. Kritik untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dan telah menjelaskan keterkaitan variabel dalam penelitian ini. Kemudian, poin 3. Apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini?
Pembaharuan penelitian ini adalah salah satunya dengan menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi ekonomi performance, yaitu hidden value of intangible asset, seperti human capital, inovasi merek, brand image, teknologi, dan banyaknya pelanggan. Variabel selanjutnya, knowledge management, dengan mengkoordinasikan dengan 3 macam perspektif atau dimensi, antara lain balance scorecard, Scandia Navigator, dan intangible asset monitor. Variabel yang terakhir yaitu water accounting, mengenai perusahaan pemakaian air secara efektif di perusahaan. Kritiknya, penelitian telah menuliskan novelty dalam penelitian ini secara implisit di bagian pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Kemudian, 4. Apa research question atau perumusan masalah dalam penelitian ini? Yang pertama, apakah hidden value of intangible asset berpengaruh terhadap ekonomi performance? Yang kedua, apakah knowledge management berpengaruh terhadap ekonomi performance? Yang ketiga, apakah water accounting berpengaruh terhadap ekonomi performance? Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya dijelaskan secara implisit. Perumusan masalah yang dijelaskan merupakan hasil penelaahan dari reviewer. Kemudian poin 5. Apakah tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh hidden value of intangible asset terhadap ekonomi performance. 2. Untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap ekonomi performance. 3. Untuk mengetahui pengaruh water accounting terhadap ekonomi performance. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan tujuan penelitian secara jelas, hanya dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Poin 6. Apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini, peneliti fokus menjelaskan hubungan antara pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, water accounting terhadap ekonomi performance. Kritiknya, peneliti belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti lebih menjelaskan secara spesifik terkait dampak yang akan terjadi dari beberapa elemen pada ekonomi performance. Poin 7. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, stewardship teori. Menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, menurut Donaldson and Davis pada tahun 1991. Kemudian, stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut atau menggunakan informasi tersebut, menurut Ligan pada tahun 2004. Yang ketiga, legitimasi teori. Menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar. Menurut Degan dan Rankin pada tahun 1996. Kritik untuk poin ini tidak ada. Peneliti telah menjelaskan 3 grand teori dan memaparkan dengan keterkaitannya dengan variabel dalam penelitian ini. Poin 8. Keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, stewardship teori. Hubungan dengan ekonomi performance, adanya sikap manajemen dalam menjadikan ekonomi performance tampak baik. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya termotivasi untuk tujuan pribadi, namun lebih kepada pencapaian kinerja ekonomi perusahaan yang dikelolanya.
Manajemen sebagai pengelola perusahaan melakukan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan pada prinsipal sebagai dasar pertanggungjawaban. Kemudian, stakeholder. Hubungan stakeholder teori dengan hidden value of intangible asset dan knowledge management yaitu bahwa informasi kedua variabel tersebut bersifat sukarela, sehingga berdasarkan stakeholder teori, nilai tersembunyi ini dapat diungkapkan atau tidak tergantung kepada kepentingan stakeholder sendiri. Kemudian, legitimasi teori. Hubungan teori legitimasi dengan water accounting yaitu bahwa teori legitimasi berhubungan dengan pemenuhan aturan-aturan oleh perusahaan yang mengindikasi adanya pengungkapan water accounting sebagai bagian dari environmental management accounting, menjadikan bahan pertimbangan bagi para investor yang dilakukan di perusahaan. Kritiknya, tidak ada kritik, peneliti telah menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan variabel penelitian. Kemudian, poin 9. Buatlah gambar kerangka konseptual. Yang pertama, variabel Y, yaitu economic performance. X1-nya yaitu hidden value of intangible asset. X2-nya yaitu knowledge management. X3-nya yaitu water accounting. Kritiknya, peneliti tidak menjelaskan atau menggambarkan kerangka konseptual. Kerangka konseptual di atas adalah hasil penelitian reviewer yang merujuk hipotesis penelitian ini. Kemudian, poin 10. Apakah hipotesis penelitiannya? Hipotesis yang pertama, hidden value of intangible asset berpengaruh positif terhadap economic performance. Hipotesis 2, knowledge management berpengaruh positif terhadap economic performance. Hipotesis 3, water accounting berpengaruh positif terhadap economic performance. Kritiknya, redaksional dari setiap hipotesis sudah cukup jelas, memberikan keterangan pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependennya, dan didukung dengan pemaparan penelitian sebelumnya untuk memperkuat hipotesis dalam penelitian. Kemudian, poin 11. Jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel, dan pengukurannya. Teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan model analisis data. Yang A. Rancangan penelitian. Rancangan penelitiannya yaitu analisis regresi data panel. Kritiknya, penulis sudah cukup jelas dalam menginformasikan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini. B. Definisi operasional variabel dan pengukurannya. Variable dependent economic performance. Ini ada terlampir rumusnya. Kemudian variable independent, hidden value of intangible asset. Kemudian knowledge management. Kemudian water accounting. Sama dengan LN, nominal pengungkapan air, meter atau per ton. Kemudian C. Teknik penarikan sampel. Pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan metode purposive sampling, di mana peneliti merumuskan kriteria spesifik yang ingin diteliti terlebih dahulu. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian D. Unit analysis. Perusahaan manufaktur yang terjadi di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2018, sampel yang didapat 9 perusahaan sehingga jumlah data yang digunakan sebanyak 30 data observasi. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah menjelaskan unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian E. Jenis data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis datanya. Kemudian G. Metode analisis yang digunakan, yaitu uji Coe, ada uji Hausman, ada uji Langer multiplier. Ini adalah hasilnya.
Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji analisis data. Yang F, uji kelayakan model. Dalam penelitian menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan software pengolahan data statistik yaitu eViewers 10.0. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji kelayakan model, mulai dari pemilihan model regresi, uji kelayakan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Kemudian, poin 12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitiannya. EPI sama dengan min 4,38515 plus 0,81821. 82 intaf plus 4,7746 km plus 1,0311 water accounting. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software eViewers. 13. Jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesisnya, jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Analisis statistik deskriptif ini tidak ada. Kemudian uji kelayakan model, ini hasilnya di mana nilai F statistik sebesar 3,4163 dan nilai probe-nya ini 0,0043 lebih kecil 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H diterima, yang artinya bahwa variabel independen dalam penelitian secara bersama-sama memiliki terhadap ekonomi performance. Kemudian poin 14, apakah simpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitiannya? Yang A, kesimpulan. Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan hipotesis pertama terbukti diterima bahwa variabel hidden value of intangible asset memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ekonomi performance, dan menjawab rumusan masalah yang ada bahwa ketika perusahaan memiliki nilai hidden value of intangible asset yang tinggi sebagai nilai tambahan perusahaan, maka dapat meningkatkan nilai ekonomi performance. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini. Peneliti sudah sangat jelas memberikan kesimpulan dalam penelitian ini. Kemudian B, keterbatasan. Keterbatasannya dalam penelitian ini tidak ada. Kritiknya, peneliti tidak menuliskan penjelasan terkait keterbatasan penelitian ini. Sebaiknya menuliskan keterbatasan penelitian sebagai bahan masukan untuk peneliti selanjutnya. Kemudian C, implikasi. Implikasi juga di sini nggak ada. Kritiknya, peneliti tidak menuliskan implikasi penelitian sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk peneliti selanjutnya. Manajer perusahaan dan investor sebagai masukan bagi perusahaan terkait faktor yang mempengaruhi meningkatnya ekonomi performance. Sekian penjelasan artikel dan review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.